Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ana. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa hari ini saya ingin mewawancarai Bu Ana terkait dengan kebijakan-kebijakan Bu Ana dalam memimpin sekolah ini. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Ana agar menjadi sebuah pembelajaran bagi saya pribadi dan mungkin insya Allah juga dapat menjadi pembelajaran untuk yang lainnya. Jadi ini bisa langsung dimulai ya Bu Ana ya. Silakan Bu Dia, monggo. Mengenai kebijakan Bu Ana selama ini, guys. Jadi selama menjadi kepala sekolah di sini, masalah seperti apa yang pernah Bu Ana temui terkait dengan dilema etika maupun rujukan moral? Baik, gitu ya. Pengalaman pribadi saya ketika saya mulai berada di sekolah ini selaku kepala sekolah, sebenarnya banyak sekali ya yang pengalaman-pengalaman apa terkait dilema etika. Seperti contohnya, kebetulan sekali di sekolah kami ada 2 orang guru yang kebetulan kedua-duanya itu adalah guru yang langsung berhubungan dengan Korwil, koordinator wilayah Saradan. Nah, kedua guru tersebut adalah orang penting di dalamnya. Yang satu di mana berkaitan dengan koordinator bos, yang satunya berkaitan dengan koordinator operator. Nah, di situ saya melihat bahwasanya kedua orang guru tersebut harus membagi waktu ketika harus dibutuhkan oleh Korwil, dan di sisi lain harus mengajar di kelas. Dari situ terlihat sekali bahwa dilema etikanya beliaunya berdua harus membagi waktu dan harus memilih dan memilah apa yang harus dikerjakan dahulu dan mana yang harus dikesampingkan dahulu. Seperti itu gitu. Lalu menurut Bu Ana ini bagaimana Bu Ana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral ini? Begini Bu Dia, yang namanya dilema itu berarti kan ada sebuah rasa yang satunya ingin begitu, tetapi satu hati lainnya harus merasakan jangan. Misalkan satu sisi harus iya, tapi satu sisi tidak. Nah, ada dua hal yang berkaitan. Nah, yang namanya dilema kan seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa harusnya seorang guru itu berada di kelas pembelajaran dengan siswa, ternyata ada tugas lain yang harus dikerjakan di luar kelas. Seperti itu ya. Terus ini bagaimana Bu Ana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang Bu Ana sebutkan tadi yang sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini bagaimana Bu Ana mengambil keputusan tersebut? Kalau terkait pengambilan keputusan, yang jelas sebagai seorang kepala sekolah, Bu Dia, kita akan mengadakan diskusi dulu terlebih dahulu dengan guru tersebut. Kita bicarakan bagaimana solusi terbaik, bagaimana agar kedua-duanya, baik itu tugasnya beliau seorang guru yang harusnya berada di dalam kelas mengajar siswanya, dan bagaimana menjalankan tugasnya sebagai sosok yang juga diperlukan dan dibutuhkan di luar sekolah. Seperti itu. Nah, dari situ nanti akan kita ambil suatu kesepakatan yang jelas. Kesepakatan itu nanti harapan saya sebagai kepala sekolah tetap harus berpihak kepada siswa. Jadi harus berpihak kepada siswa ya Bu Ana ya, intinya ya. Kemudian langkah-langkah seperti apa yang biasa Bu Ana lakukan selama ini?
Yang selama ini saya lakukan Bu Dia, ketika dihadapkan dengan hal tersebut, saya selaku kepala sekolah, ketika kami sudah mempunyai kesepakatan mengenai kebijakan yang akan saya ambil, yang jelas tidak merugikan siswa dan juga tidak mengesampingkan dari tugas-tugas beliau selaku guru dan pendidik yang harus berada di kelas. Sekali lagi Bu Dia, itu nanti yang jelas apapun yang dilakukan seorang pendidik satu harus tetap mementingkan siswa. Mementingkan siswanya. Sekali Bu Ana ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ana anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Bu Ana? Jadi kasus-kasus yang Bu Ana seperti itu, kemudian hal-hal yang jenengan anggap efektif. Yang saya anggap efektif Bu Dia, satu, komunikasi. Ya, komunikasi yang sangat baik saya selaku kepala sekolah dengan beliau-beliaunya guru yang berada di sekolah ini, sehingga nanti ketika kita berjalan beriringan tanpa mengesampingkan murid dan juga mengesampingkan tugas di luar, komunikasi itu adalah hal yang paling efektif bagi kami, sehingga nanti ketika berjalan tidak ada miskomunikasi antara saya selaku kepala sekolah dengan guru-guru yang lain. Seperti itu. Terus kemudian pertanyaan yang selanjutnya Bu Ana, menurut Bu Ana apa yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dari pengambilan keputusan dan kebijakan dalam dilema etika Bu Dia, yang namanya seorang manusia itu kan pasti dihadapkan oleh masalah. Nah, ketika kita mengambil keputusan, pasti itu nanti ada satu sisi yang merasa seperti apa dan satu sisinya lagi juga akan merasakan hal seperti apa. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, jelas kita harus tetap mengambil kebijakan yang notabene harus tetap tidak merugikan siswa dan juga tidak mengganggu dari pembelajaran siswa di dalam kelas. Terus kemudian apakah Bu Ana membuat jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah mungkin Bu Ana langsung menyelesaikan kasus tersebut di tempat, kemudian kalau misalkan iya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Ana jalankan? Kalau terkait hal tersebut gitu ya, saya selaku kepala sekolah ini tetap kondisional. Jadi ada suatu langkah yang harus saya selesaikan saat itu juga, tetapi ada juga langkah yang harus kita bicarakan, kita musyawarahkan bersama, baik itu saya langsung dengan guru tersebut atau dengan rekan-rekan lain, sehingga kita akan menemukan sebuah kesepakatan yang sekali lagi saya tekankan bahwa kesepakatan itu tetap berpihak dan mementingkan peserta didik. Terus kemudian ini Bu Ana, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ana dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jelas ada Bu Dia. Kenapa? Karena tidak mungkin saya hanya mengambil keputusan itu sendiri. Maksud saya sesekali juga bertukar pikiran dengan rekan-rekan sejawat, baik itu dengan kepala sekolah yang lain ataupun dengan misalkan pengawas. Nah, di situ saya berusaha untuk sharing dengan apa yang saya hadapi di sekolah, sehingga nanti saya pribadi juga dari guru itu tersebut nanti bisa menemukan solusi yang terbaik, seperti itu. Jadi ada Bu Ana ya, kalau kita tim untuk membantu ya. Yeah. Terus kemudian untuk pertanyaan terakhir Bu Ana,
dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Ana petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pengalaman yang saya ambil dari pengambilan keputusan terkait dilema etika gitu ya. Tetap sebagai manusia itu punya yang namanya hati sanubari. Ketika kita membuat keputusan, tetap harus sebagai seorang manusia, keputusan itu tetap harus manusiawi, bukan mementingkan salah satu pihak. Jadi kita bisa sama-sama berjalan dengan keputusan yang sudah ada, berjalan beriringan tanpa merugikan atau tanpa menjatuhkan salah satu dari hal yang terkait dengan dilema etika tersebut. Seperti itu gitu. Ya, terima kasih Bu Ana atas jawaban-jawabannya, sangat membantu sekali dalam saya untuk belajar mengenai dilema etika dan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang dapat mengambil keputusan dengan bijaksana. Sekali lagi terima kasih Bu Ana atas bantuannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Selamat siang Pak Suroto. Selamat siang Bu Dia. Ya, sebelumnya saya berterima kasih sekali seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa saya ingin mewawancarai Pak Roto sebagai kepala sekolah di SDN Sugihwaras 1 ini mengenai kebijakan-kebijakan yang Bapak lakukan di sekolah dalam menangani kasus dilema etika. Ini bisa saya mulai nggih Pak nggih? Ya. Ini selama menjadi kepala sekolah di sini, masalah seperti apa yang pernah Bapak temui berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral? Ya, terima kasih Bu Dia. Saya selama di SD Sugihwaras 1 kurang lebih dalam 1 tahun ini, itu ada di kasus atau etika, yaitu tentang guru agama. Pak Ipan itu adalah guru agama sekaligus di kecamatan menjadi pengurus KKG Agama Islam, dan di kabupaten juga menjadi pengurus KKG Agama Islam. Setiap saat ada kepentingan di rapat, itu pertama saya mengizinkan, karena alasan saya secara kedinasan, secara kepegawaian adalah untuk meniti karir jenjang yang lebih tinggi dan untuk memperoleh banyak pengalaman. Kemudian di sisi lain, anak itu adalah ditinggalkan atau dalam hal pelajaran. Nah, ini saya beri solusi supaya kedua-duanya itu berjalan dengan baik. Maka saat ditinggalkan itu kelasnya diberi tugas. Saya tanya dulu, Pak, kelasnya sudah diberi tugas atau belum? Kalau sudah diberi tugas, ini saya longgar, ini saya tunggu. Dan bila suatu saat ini ada waktu longgar, bisa ditambah di jam-jam setelah KBM, jadi seperti pelajaran tambahan, sehingga kedua-duanya bisa berjalan. Sampai saat ini alhamdulillah keduanya berjalan, karier berjalan, KBM anak-anak juga berjalan. Begitulah Ibu. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak Suroto dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang
merupakan dilema etika ataupun itu termasuk kejutan moral? Terima kasih Bu Dia. Saya dalam kepemimpinan setiap hari itu berkeliling, ya, baik pada siswa, kepada guru, dengan saya berbincang-bincang dengan siswa, itu lama kelamaan anak itu akan curhat, punya masalah baik itu di sekolahan dengan gurunya, dengan temannya. Kemudian kalau dengan guru, saya keliling dengan observasi. Saya hanya lewat, kebetulan saat itu di kelas gurunya dengan ini mungkin sedang marah dengan siswa atau dengan menerangkan bicara dengan siswa mungkin kurang cocok. Kemudian itu semua itu saya kumpulkan, saya rangkum. Kemudian bila di sini kasusnya itu pada guru, itu saya panggil, saya ajak ngomong face to face. Yang tahu hanya guru dan saya. Bu, panjenengan di kelas itu kok kemarin saya mendengar seperti ini. Maka kasusnya adalah saya berikan jalan solusinya. Mungkin yang terbaik di antara itu. Jadi sehingga di dalam ruangan kepala sekolah di sini ada ruangan sekap. Itu tujuan saya, ada hal-hal yang mungkin pribadi ini hanya saya bicarakan hanya berdua yang ini. Kalau masalah dengan siswa di sini, kemudian masalah dengan siswa itu akhirnya saya tahu, kemudian siswa ini berkaitan dengan guru atau mungkin dengan anak. Ini saya panggil satu persatu lebih dahulu. Misalnya si A, saya mintai tentang permasalahannya apa. Selesai, sambil itu saya rekam. Kemudian baru anak yang kedua diutarakan apa permasalahannya sambil saya rekam. Kemudian yang ketiga itu solusinya seperti ini. Kemudian saya cross check antara A dan B sehingga seperti ini. Kadang itu tidak seperti apa yang dilaporkan apa adanya dengan anak. Kadang berbeda si A dengan si B. Maka setelah di cross check, anak tidak akan mungkin karena saya punya rekamannya. Kemarin bilangnya seperti ini, sekarang seperti ini. Kemudian cari solusi, akhirnya ketemu, didamaikan, nah, akhirnya anak menjadi bersahabat kembali. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Bambang, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih Bu Dia. Saya mengambil keputusan dari kedua-duanya itu positif. Di situ pertama saya analisa baik dan jeleknya, lebih banyak baiknya atau jeleknya. Kalau kedua-duanya itu banyak baiknya, maka pengambilan keputusan saya dua-duanya saya jalankan dengan berimbang tanpa merugikan salah satu pihak. Karier tetap berjalan, KBM tetap berjalan. Demikian Bu. Lalu untuk selanjutnya langkah-langkah seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Terima kasih Bu Dia. Langkah-langkah saya terhadap guru-guru saya, sebelum saya menyuruh guru-guru untuk melakukan sesuatu, saya memberikan teladan lebih dahulu. Contoh, misalnya, ayo teman-teman kita berangkat pagi.
maka saya lebih dahulu berangkat lebih dahulu. Kalau saya menyuruh teman-teman untuk berangkat sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, maka saya pulangnya adalah sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan jam kepulangan. Jadi sampai saat ini saya jaga komitmen itu. Jadi bisa ditanya kepada teman-teman bahwa sampai sekarang saya tetap masih konsisten apa yang saya katakan. Seperti itu. Itulah dia. Lalu menurut Bapak, ini untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih Bu Dia. Dilema etika antara guru, kepentingan guru dengan siswa, bahwa siswa itu mendapatkan hak pelajaran. Ini adalah yang lebih efektif saya utamakan adalah untuk kepentingan siswa. Itu dengan jalan berbagai macam cara, itu adalah siswa yang saya utamakan. Contoh tadi misalnya tinggal oleh guru agama karena urusan KKG, urusan tersebut. Maka di situ saya dengan senang hati ikut membantu siswa. Bahkan di sini dalam waktu yang luang, guru tersebut adalah menggantikan materi yang telah ditinggalkan di jam yang lain. Dan di sini alhamdulillah sampai saat ini guru tersebut adalah melakukan konsekuen apa yang telah ditinggalkan pada peserta didik, sehingga kedua-duanya berjalan, tetapi dengan siswa ini lebih diusahakan. Jadi intinya untuk kepentingan siswa itu Pak ya, Ya. utamanya. Pertanyaan selanjutnya Pak Roto, menurut Bapak apa yang menjadikan atau merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Tentang kasus-kasus dilema etika, di situ antara dua kepentingan. Kadang-kadang pengambilan keputusan saya itu menurut contoh guru itu adalah tidak menyenangkan. Tetapi keputusan itu tetap saya jalankan karena saya berpihak kepada peserta didik. Kemudian dia merasa agak kecewa. Tetapi saat pelaksanaan dimulai, kemudian keputusan saya itu saya jalankan, ternyata si anak ini akan berhasil dengan keputusan saya. Kemudian di lain hari, guru ini yang tidak setuju dengan keputusan saya akan menyadari, oh betul apa yang dikatakan kemarin kepala sekolah. Karena semua itu butuh proses dan pengalaman masing-masing. Karena saya telah sekian puluh tahun, sudah ada 30 tahun menjadi ASN, sehingga pengalaman-pengalaman itu pernah saya lakukan. Mungkin guru ini baru beberapa tahun, mungkin karena emosi masih labil, sehingga saya menyadari semuanya. Karena semua itu butuh proses. Untuk selanjutnya Pak Roto, apakah Bapak membuat jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat kasus tersebut? Terus kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, terima kasih. Di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, permasalahan yang segera diputuskan, dan yang kedua adalah masih ada waktu. Saya mulai dari yang pertama.
masalah yang muncul saat ini dan kemudian diselesaikan hari ini juga, maka itu saya prioritaskan. Jadi langsung saya membuat keputusan berdasarkan pengalaman dan logika pengalaman yang pernah saya lakukan. Yang kedua, itu berdasarkan di sini identifikasi, mungkin kasusnya itu adalah masih ada waktu, maka itu saya akan identifikasikan, saya kumpulkan dulu permasalahannya itu apa, kemudian nanti saya solusinya apa, itu berarti ada jadwalnya. Mungkin ini mungkin selesai 2 hari atau 3 hari, maka di situ saya agendakan mana yang harus saya mintai keterangan, dan itu akhirnya saya putuskan berarti ada penjadwalannya yang terbatas sehingga bisa menghasilkan keputusan juga yang secepatnya. Begitulah Bu Dia. Berarti tergantung kasusnya Pak ya? Iya, tergantung kasusnya. Pertanyaan selanjutnya Pak Roto, Ya. ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih Bu Dia. Sebelumnya ini saya di sekolah ini, pertama yang saya identifikasi adalah semua pegawai saya itu saya kunjungi rumahnya. Suaminya bagaimana, jarak dari rumah ke tempat kerja itu seberapa kilometer, kemudian kegiatannya di rumah. Sehingga semua pegawai saya mengetahui semuanya. Bila terjadi suatu masalah, pertama itu adalah mungkin teman dekat dari si A, saya minta informasi. Yang kedua, setelah informasi itu saya tahu sendiri, kemudian baru kita carikan jalan solusinya, sehingga akhirnya ketemu jalan solusinya tengah. Kalau itu permasalahannya dengan guru, baik dengan tingkah laku, baik dengan administrasi kelas, dan sebagainya, itu saya bisa minta bantuan orang ketiga. Secara tidak langsung, bukan saya yang menyatakan, bisa dengan pengawas saat rapat dinas, dengan pengawas, dengan mengadakan lomba, memberikan penghargaan. Padahal itu saya mempunyai dua kepentingan. Guru tersebut berubah, sekolah saya menjadi lebih baik. Meskipun itu menambah, saya mengeluarkan sedikit dari penghasilan saya untuk sedekah, memberikan suatu hadiah kepada guru-guru tersebut. Sehingga dengan demikian, secara tidak langsung tujuan saya tercapai untuk merubah atau mindsetnya teman-teman saya tersebut. Itulah Bu Dia. Terima kasih. Ini untuk pertanyaan terakhir Pak Roto. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut? Ya, terima kasih Bu Dia, bahwa pengambilan keputusan dilema etika di sini itu ada dua. Yang satu bisa saya selesaikan sendiri. Yang kedua, saya minta bantuan kepada di atasan saya dengan secara halus saya menyampaikan pesan
seolah-olah itu adalah bukan solusi dari saya. Padahal itu konsepnya adalah solusi dari saya. Karena kalau saya terus, kemungkinan saya itu dominan. Sehingga dengan minta bantuan kepada orang lain, ada variasi bahwa di atasan saya itu mungkin lebih dipercaya, omongannya mudah dilaksanakan seperti itu. Dan itulah hikmah pengalaman-pengalaman yang saya lakukan di dalam kepemimpinan saya. Monggo ini yang baik bisa diambil atau ditiru, yang mungkin keputusan itu menurut panjenengan salah, jangan lakukan. Karena apa yang salah lakukan belum tentu cocok dengan panjenengan. Ini melihat situasi dan kondisi daerah dan sifatnya orang masing-masing. Itulah video. Terima kasih Pak Roto atas wawancara hari ini, sangat bermanfaat sekali bagi saya dan insya Allah mungkin bisa juga bermanfaat untuk orang lain. Nantinya pengalaman-pengalaman Bapak sudah luar biasa sekali, mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk saya ke depannya. Terima kasih Pak Roto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Listen the way you touch me. I don't know much about love, but I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up. But one and the same, you got me caught in the days. I love it when you say my name real slow. All my love is yours. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Said I got you skinny dipping deep inside my head, inside my head. Every time you move, you're looking like you're dancing. I think that you could have it. Everything you do, I wanna do it with you. Don't ever wanna miss you. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Said I got you skinny dipping deep inside my head.